mempersembahkan Teja Kusuma Moksa dalam kisah Misteri Keramat Hilangnya Dewi Linggung Kuning. Naskah karya Edi Dosa didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Teja Kusuma, Nanang sebagai Jaka Sengara, Bahar Mario sebagai Jana Loka, Wit Hendra sebagai Gajah Mada, Insan Dosa sebagai Jalu Mampang, Siska Tola sebagai Suli, Desi sebagai Sekar Mayang, Lekino sebagai Sudraguna, Pripanggi sebagai Sabrang, Vira sebagai Jaka Sengara Kecil. Dibantu oleh Mucus, Guritno, Ari, Diki, dan para pemain lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, penata suara Insan Dosa, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu diceritakan, saat Badra menjalankan perahu, ia melihat beberapa ekor buaya saling bertarung dalam arusnya bengawan. Bahkan saat ia beristirahat, ia dikejutkan dengan munculnya buaya putih. Badra kemudian menemui Ki Sudraguna. Ia ingin mengetahui makna dari peristiwa yang telah disaksikannya itu. Sementara itu, Sekar Mayang yang selama hidupnya belum pernah naik perahu, maka ia pun ingin merasakan naik perahu. Dan ketika ia naik perahu, betapa terkejutnya Putri Sudraguna itu, karena ia melihat munculnya buaya putih di arus bengawan. Dulu ketika Nini masih kecil, saya yang mengantarkan kemana-mana. Tapi ya itu, di sekitar gunung kan jarang orang tinggal pada waktu itu. Sekarang saja sudah mulai 1-2 yang tinggal di pegunungan. Lagi pula, Nini sendiri sekarang sudah mulai berani bermain ke tepian bengawan. Malah tadi bermain naik perahu saat mengantar Mbah Jira. Kalau dihitung-hitung, usia Cantrik itu sudah tua juga ya? Ya, sepantaran Kanjeng Romo. Biar sudah tua tapi kan masih ting-ting. Maksudnya ting-ting bagaimana? Maksudnya ya masih berjaka tulen, belum mempunyai istri atau pendamping hidup. Kalau laki-laki sudah punya istri, tidak lagi ting-ting, tapi ting-ting-tong tinggung. Ibarat tabuhan, suaranya sudah tidak karuan. Apalagi kalau istrinya lebih dari 1. Belum lagi kalau laki-laki itu suka main perempuan. Wah, suaranya sudah tidak jelas. Atau karena Cantrik tidak laku? Bukannya tidak laku. Sudah. Bicara sama kamu tidak pernah nyambung. Oh iya, Trik. Boleh saya tanya sesuatu? Ya boleh. Apa toh? Kedengarannya serius ini. Apakah dulu ketika Romo masih muda juga tampan? Jelas, itu pasti. Putrinya saja cantik seperti Dewi Tara. Masa Romonya tidak tampan? Apalagi ibumu. Jelas cantik sekali. Maka dari ibu yang cantik serta dari ayah yang tampan atau ganteng akan lahir putra yang bagus, yang ganteng. Kalau perempuan pasti cantik, beda dengan saya. Saya malu jadi tahu diri. Ada apa? Tiba-tiba kok terdiam, membayangkan sesuatu. Ketika saya masih mengenal ibu, usia saya masih kecil. Jadi saya tidak begitu ingat wajah ibu saya. Oh, sebenarnya mudah kok mengenali ibu Nini Ayu. Cukup bercermin di telaga yang bening. Kira-kira tidak jauh beda dengan wajah Nini Sekar. Wong Kanjeng Romo itu kalau sedang bincang-bincang dengan saya selalu mengatakan bahwa wajah Nini Sekar tidak jauh berbeda. Maka kalau Romomu rindu, Ki Sudraguna berlama-lama mengamatimu. Begitu ya, Trik? Iya. Trik, boleh saya menyampaikan rasa padamu, Trik? Waduh, kira-kira rasa apa itu, Nini? Bukan rasa cinta, apalagi rasa benci. Jujur juga, saya jadi takut kalau rasa cinta Nini menimpa pada diri saya. Cantrik tidak boleh berkata seperti itu lagi. Sudah saya ingatkan berkali-kali. Ya. Maaf. Saya ini suka lupa, hilaf.
Begini, Hah? akhir-akhir ini ketika saya sering bergaul dengan banyak orang, ada perasaan bahagia, seperti merdeka. Karena ternyata di luar sana banyak orang yang baik Ya, dan ramah. Apalagi kalau mereka tahu kalau saya ini putrinya Kanjeng Romo. Saya merasa tersanjung dan terhormat atas nama besar Kanjeng Romo. itulah kelebihan Nini Ayu dibanding dengan putri-putri kebanyakan. Lantas yang mau ditanyakan Nini Ayu pada saya soal apa toh? Tidak ah, akhirnya saya malu untuk mengatakan pada Cantrik, meskipun kamu sudah seperti keluarga atau bahkan seperti saudara. Tapi rasa ini... Maaf, apakah Nini Sekarmayang mulai kasmaran pada pemuda lain? Sebenarnya saya tidak tega kalau Sekarmayang turun gunung, sekalipun hanya menghantarkan orang yang sedang berobat kemari. Sebab di luar sana banyak pengaruh. Bukankah banyak pergaulan itu lebih baik, Ki? Iya benar, tetapi usia yang masih terlalu muda itu labil. Seharusnya ada yang menemani kemana Sekarmayang pergi. Seharusnya orang tuanya yang mengawasi, mendidik. Tetapi pekerjaan saya juga terlalu banyak. Banyak tamu yang membutuhkan tenaga dan pikiran saya. Lah, ketika saya mau mengantar atau menemani Nini Sekarmayang, dia tidak mau. Itulah yang saya khawatirkan. Sementara saya tidak rela kalau dia bepergian sendiri. Semakin hari Sekarmayang tumbuh menjadi remaja yang cantik. Saya baru merasakan orang tua memiliki anak gadis. Ibarat memiliki pecah belah. Harus dijaga jangan sampai tergores apalagi pecah. Kini saya baru sadar. Meskipun sudah bertahun-tahun saya dipanggil Pak, Ki, bahkan orang pintar. Tetapi baru malam ini saya sadar bahwa saya ini sudah tua. Oh ya Trik. Ya, ya Ki. Malah ngantuk. Diajak bicara malah tidur kamu. Melek. Iya. Kamu sudah ngantuk toh? Dikit. Biarpun kamu ini kadang membuat kesel, suka sembrono, tapi saya seneng kamu sebagai teman di sini. Bahkan kalau sedang uro-uro, sedang nembang, kamu membuat saya jadi terpingkal-pingkal. Malam terus menggayut sunyi. Hanya suara binatang malam yang menghiasi suasana di Gunung Wingit. Malam itu udara dingin, tapi bagi Ki Sudraguna, Cantrik Janaloka, dan juga Sekarmayang, rasa dingin di malam hari sudah merupakan hal yang biasa. Sementara itu, kegelisahan Sekarmayang terbawa dalam tidurnya. Air jernih mengalir tenang di sungai yang besar. Bahkan pantulan cahaya rembulan tampak bergerak-gerak di kedalaman air yang tenang. Sungai besar ini memiliki makna apa yang saya lihat, bahkan saya rasakan. Bulan bersinar terang di atasnya. Cahaya rembulan terang meneduhkan jiwa Sekarmayang. Gadis cantik itu hanyut menikmati indahnya malam dan suasana tatkala melihat jernihnya air sungai yang besar. Namun betapa terkejutnya dia tatkala di atas sungai besar ia melihat sebuah pusaka mirip sebilah keris mengeluarkan pamor merah, seakan membuat air sungai besar itu terkena pantulan cahaya merah jingga. Aneh sekali. Pusaka itu mirip sekali dengan pusaka keris. Hanya mirip keris, tetapi mengeluarkan cahaya merah jingga. Anehnya lagi, keris itu mengambang dan tidak hanyut. Ya, sebaiknya saya ambil saja. Jangan, Ger, jangan. Romo, kenapa tiba-tiba Romo ada di belakang saya? Mengapa Romo tidak mengizinkan saya mengambil pusaka yang mirip keris itu? Romo? Sekarmayang menjadi heran dan bercampur takut. Ketika dirinya hendak memungut pusaka mirip keris itu, ayahnya pun melarang. Namun saat itu, ia tidak melihat wujud ayahnya berada di tempat itu.
Sekar Mayang menjadi semakin ketakutan dan Sekar Mayang terlonjak dari tempat tidurnya. Apa yang terjadi? Saya baru saja melihat, tapi ternyata saya bermimpi. Kau baik-baik saja, Ngger. Romo mendengar ucapan saya. Tidak, saya harus menyembunyikan mimpi yang saya alami. Ya, saya harus menyembunyikan mimpi itu. Kamu baik-baik saja, Tongger, Cahayu? Iya, Romo. Kamu baru saja bermimpi, iya? Entahlah, Romo. Mungkin saya kecapean setelah mengantar Mbah Jirah di tempat penyeberangan perahu tadi siang. Romo sudah ingatkan, jangan terlalu jauh kalau bermain. Lagi pula Romo sudah mengingatkan agar kamu tidak usah mengantar Mbah Jirah. Biar Janaloka yang mengantar, tapi kamu berkeinginan mengantar. Ya sudah. Sekarang sudah kamu lanjutkan tidurmu. Iya, Romo. Terima kasih Romo memperhatikan Sekar. Laki-laki tua itu, Sudraguna, ayah dari Sekar Mayang, menyelimuti tubuh putri sematawayangnya itu. Selimut yang dianyamnya sendiri, selimut yang memang dibuat khusus untuk anak tercintanya. Malam terus berlalu hingga fajar pun tiba. Sementara di tempat lain, kisah asmara Badra dan Nisuli terus berlanjut. Begitu besar perhatian Kang Badra pada Suli. Tapi maaf Kang, sudahkah Kang Badra memikirkannya? Seandainya Kang Badra akan hidup bersama Suli. Saya telah memperhitungkannya. Bahkan bahaya atau akibat yang ditimbulkan pun saya siap. Saya mencintaimu. Semuanya sudah saya perhitungkan. Oh, apa itu termasuk bila sewaktu-waktu bapaknya anak saya bertemu dengan Kang Badra? Benar. Bukankah laki-laki itu telah memilih janda kembang putra Demang Pengging daripada dirimu? Iya, Kang. Kau sendiri kan yang mengatakan. Kau telah mengingatkan pada laki-laki itu agar tidak tergoda. Tetapi laki-laki itu nekat dan telah memilih janda kembang Pengging itu. Nah, untuk itulah saya berketetapan untuk menjadikan dirimu sebagai istri. Apakah kelak Kang Badra tidak kecewa? Tidak. Saya punya anak satu loh, Kang. Saya yang akan bertanggung jawab atas anakmu. Artinya, kalau saya mencintai biungnya, saya tidak boleh menyia-nyiakan anaknya. Saya akan menganggapnya bahwa anak itu adalah anak saya. Lagi pula, saya juga belum mempunyai anak, kan? Terima kasih ya, Kang, atas perhatian Kang Badra pada Suli. Suli, sambutlah genggaman tangan Badra ini. Genggam erat dan jangan kau lepaskan. Wah, Kang Badra. Romantisme telah dirasakan Suli dan Badra. Hari demi hari telah dilalui bersama setelah mereka melaksanakan perkawinan adat di desa Randu Kuning. Bahkan setelah sepakat, Suli dan anaknya diboyong tinggal serumah dengan Badra di desa Palang Telu. Hidup saya sekarang menjadi tentram, bahagia setelah hidup bersamamu, Suli. Demikian juga saya, Kang. Semoga kehidupan saya yang baru bersama Kang Badra di desa Palang Telu ini diberkahi Yang Maha Kuasa, ya Kang? Tentu, itu doa yang selalu kita panjatkan, Suli. Iya, Kang. Apa yang membedakan desa Randu Kuning dengan desa Palang Telu buat Suli? Ya tentu saja ada bedanya, Kang. Lah, kok? Kalau saya tinggal di desa Randu Kuning, saya hanya tinggal bersama Tole Gandu. Kalau malam, saya merasa kedinginan. Tapi kalau di desa Palang Telu ini, saya tinggal bersama Tole Gandu, tinggal bersama Kang Badra. Dan bila malam, saya tidak merasa kesepian. Dan tidak kedinginan, begitu. Iya. Ditambah satu lagi, Kang.
Warga desa Palang Telu ini lebih ramah dibanding dengan warga desa Randu Kuning. Iya, benar Suli. Tapi dari perbincangan tetangga di sini, kadang menjadikan hati ini besar hati. Maksudnya Kang? Ya, karena para tetangga lebih banyak membicarakan perkawinanku denganmu. Terlebih saat aku mempunyai istri yang cantik, berkulit kuning langsat. Perawakannya tidak kurus, tetapi juga tidak gemuk. Ada beberapa laki-laki tetangga yang iri. Sampai-sampai sambil berkelakar ingin tukar istri katanya. Alah, laki-laki kalau sudah kelakar kelewat batas. Itu hanya karena saking akrabnya tetangga atau sesama teman sejak kecil sampai dewasa, Suli. Oh iya, Kang Badra sudah izin kalau hari ini tidak menjalankan perahu. Iya, aku sudah izin. Kalau aku akan menikmati pengantin baru dalam sepekan ini. Ih, pengantin baru kok sama perempuan yang sudah punya anak. Saya harus menyimpan mimpi beberapa malam yang lalu itu. Tak seorang pun boleh tahu. Sudah sepekan lebih. Melamun ya. Tidak, saya tidak melamun, Trik. Oh iya, saya mendengar kabar soal perempuan cantik beberapa pekan yang lalu. Yang pernah kemari itu, sekarang menjadi istri tukang perahu. Nah, iya toh. Saya sudah menduga. Pasti buaya buntung tukang perahu itu matanya ngerip dengan perempuan berkulit kuning lansat bernama Suli. Namanya Suli? Iya, Suli. Tunggu. Sejak tadi kamu mengatakan Ki Badra si tukang perahu itu buaya buntung. Ya, Enak saja mengatakan orang lain buaya buntung. maksud saya ini bukan laki-laki yang berwatak buaya buntung. Sudah. Tidak usah mengatakan orang lain seperti buaya buntung. Loh, bukankah yang datang itu buaya buntung? Hah? Loh, benar Trik. Ki Badra dan istrinya, Suli. Awas, jangan katakan pada Ki Badra buaya buntung. Memalukan. Sudah tahu kan Trik, kalau Nyi Suli benar-benar jadi istri Kang Badra? Jadi kamu tidak perlu berharap bisa mendapatkan Nyi Suli. Ya sudah, itu berarti Suli bukan jodoh saya. Saya doakan Lik Cantrik agar kamu dapat jodoh yang lebih cantik dibanding Suli. Sudah, tidak usah menghibur saya. Sana, segera menemui Ki Sudraguna. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kamu dan istrimu mau ketemu Ki Sudra. Tapi janji ya Trik, kamu tidak boleh cemburu. Sudah. Malah Nini menambah beban pikiran saya. Sebentar, ayam-ayam ini sengaja diperuntukkan Ki Sudra toh. Artinya ayam-ayam ini akan dipotong untuk makan enak hari ini. Yang dipotong yang lancur saja kan? Yang betinanya biar bertelur, beranak pinak. Betul Nyi. Wah, terima kasih Nyi. Kamu membawa ayam kok ya banyak sekali. Itu ayam-ayam piaraan Kang Badra. Ya memang banyak sekali. Padahal hanya diberi makan bekatul loh. Oh, begitu ya? Iya. Ya sudah kalau begitu, biar ayam-ayam ini dibawa Cantrik. Silakan Nyi Suli dan Kang Badra menemui Kanjeng Romo. Iya nih. nih. Mengapa kamu harus repot-repot membawa ayam segala? Hah? Kami di sini sudah merasa cukup. Iya Ki, ini kan wujud terima kasih kami kepada Ki Sudraguna. Benar Ki. Lagi pula kami di rumah juga beternak ayam. Selain saya senang memelihara ayam, ya ternyata cukup menghasilkan Ki. Iya. Maka tanpa berat hati saya sowan kepada Ki Sudraguna. Karena dari Ki Sudraguna anak kami sudah sehat kembali Ki. Dan lantaran itulah akhirnya kami berjodoh dengan Suli. Semoga perjodohanmu diberkahi Yang Maha Kuasa, Badra. Iya Ki.
Oh ya, lantas siapa yang menjalankan perahu kalau kamu kemari? Teman saya, Ki. Oh, hanya pesan saya ya, Iya. berhati-hatilah. Selalu waspada kalau kau bekerja. Karena menjadi tukang perahu itu pekerjaan berat, ya. Iya, Ki. Kamu menjadi tumpuan keselamatan banyak orang di atas perahu. Benar, Ki. Makanya setelah saya dekat dengan Ki Sudraguna, saya ini semakin hari semakin hati-hati dalam bekerja. Karena Ki Sudraguna selalu memberi wejangan. Bukan wejangan, hanya tutur. Semoga ada manfaatnya. Sudah ya, sekarang silahkan kamu dan istrimu beristirahat di pondok sebelah sana. Iya, Ki. Nampaknya ada tamu itu. Kemana aku harus mencari Dewi Linggung Kuning kalau begini? Iya ya. Oh ya, suaraku harus gagah. Kemana aku harus mencari Dewi Linggung Kuning kalau begini? Apa yang dikatakan Sudraguna benar, bahwa tamu yang datang itu adalah lelaki berambut gimbal. Lelaki itu hanya diam, tetapi pandangannya liar, laksana orang kemasukan setan. Laki-laki itu mengancam membunuh Sudraguna. Gerakannya cepat, sebilah keris yang ada dalam genggamannya dengan cepat melesat mengarah dada Sudraguna. Tetapi Sudraguna cepat menghindar, hingga keris itu melesat, menancap tiang penyangga padepokan hingga tembus. Dan aneh, keris yang menancap tiang padepokan itu sulit ditarik kembali oleh laki-laki yang mencoba membunuh Sudraguna itu. Pandangannya kian liar, keringat sekujur tubuhnya mulai keluar. Laki-laki bertelanjang dada itu hanya bisa menyeringai tanpa bisa berkata-kata sepatah kata pun. Sebutkan namamu dan apa maumu di sana. Maaf, Ki Sudra. Bolehkah saya merangket orang yang tidak tahu diri itu? Jangan, Badra, jangan. Kita perlakukan baik-baik saja orang ini. Maaf, Ki. Tapi sikapnya sudah membahayakan Ki Sudraguna. Cukup. Sebaiknya kau tenang saja, Badra. Biar saya yang menenangkan orang ini. Baik, Ki. Maaf jika demikian. Saya mengikuti kata-kata Ki Sudra. Ya, Ki sana. Sekarang lihat saya. Maka kau akan tahu siapa saya. Lihatlah diri saya. Badra menjadi tidak sabaran untuk merangsak orang yang dianggap tidak tahu diri itu. Namun Sudraguna rupanya telah bisa mengatasinya, agar orang aneh yang hendak membunuhnya itu tidak mengamuk. Diam-diam, Sudraguna membaca mantra. Perlahan, hembusan nafas itu ditiupkan ke arah orang yang hendak membunuhnya itu, yang masih gemetar memegang keris yang menancap di tiang padepokan. Wujudmu geni mongah-mongah, tak siram banyu montro tirto wening, sirep saking kersaning yang manom, sirep. Bagaimana dengan nasib orang tadi, Ki? Saya membiarkan tidur. Biarlah dia pulih jadi dirinya sendiri. Maaf kalau suasananya membuat kamu dan istrimu tidak nyaman di sini. Tidak, Ki. Ini malah membuat saya jadi mengerti. Ternyata ada saja tingkah orang itu. Padahal yang saya tahu, Ki Sudra itu orang baik, suka menolong. Kok ya ada orang yang hendak membunuh? Begitulah. Oh ya, jadi kamu dengan Suli dan anakmu akan pulang sekarang? Iya, Ki. Saya mohon pamit. Oh, ya. Ya, silahkan. Hati-hati. Selalu rukun dengan istrimu ya, Badra ya. Iya, Ki. Iya. Badra beserta Suli mohon pamit pulang ke desa Palang Telu. Sementara laki-laki yang hendak membunuh Sudraguna tertidur pulas setelah Sudraguna mengatasinya dengan kebijaksanaannya. Nah, siapa laki-laki yang hendak membunuh Sudraguna itu? Apa maksudnya membunuh Sudraguna? Saudara pendengar, untuk mengetahui kelanjutan kisahnya, ikuti terus serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa pada seri berikutnya. Sampai jumpa.